Oke, di sini aku bakal jelasin algoritma DDA, Bresenham, dan lingkaran. Jelasin semuanya aja, biar sekalian. Terus, yang pertama kita bahas itu algoritma DDA. Jadi langkah-langkahnya itu yang pertama kita menghitung DX dan DY. Nah, di sini tuh ada dua kondisi, yaitu kalau delta X mutlak itu lebih dari delta Y mutlak, maka step sama dengan delta X mutlak. Jadi step itu adalah eh, berapa sih langkah-langkah yang bakal kita jalanin atau kayak biar kita tahu iterasinya tuh jumlahnya berapa. Terus kondisi kedua itu kalau delta Y mutlak lebih dari delta X mutlak. Maka stepnya itu adalah delta Y mutlak. Nah, terus lanjut ke langkah kedua, yaitu menghitung X increment dan Y increment. Cara ngitung X increment itu ya sama dengan DX per step dan Y increment itu sama dengan DY per step. Nah, langkah selanjutnya, hitung koordinat selanjutnya dengan menggunakan X increment dan Y increment. Jadi, X increment dan Y increment ini buat kita apa ya, buat kita biar kita tahu titik selanjutnya itu di mana. Jadi kita tambah-tambahin atau kita kurang-kurangin sesuai titik awal dan titik akhir. Serta lakukan pembulatan terhadap X atau Y yang bertipe data real. Jadi di algoritma DDA ini hasilnya masih enggak. Hasilnya itu bisa jadi bertipe real, bertipe data real. Jadi enggak selalu integer ya. Bisa jadi real. Nah, maka dari itu dari real kita harus ubah dulu ke integer, caranya dengan pembulatan. Terus aku contohin pakai yang tugas di kelas. Jadi kita punya titik awal itu 4,3 dan titik akhirnya itu 8,-2. Nah, kalau kita pakai algoritma DDA, langkah pertama tadi kan kita menghitung DX dan DY. Nah, kita hitung dulu di sini delta X sama dengan 8. Ini 8 min 4 sama dengan 4. Terus delta Y sama dengan min 2 sama min 2 min 3 sama dengan min 5 kan. Nah, habis itu kita bandingin delta X sama delta Y dan kita ketemu hasilnya yaitu delta Y mutlak itu lebih dari delta X mutlak. Jadi, nah ini di yang ini kan delta tadi delta Y lebih dari delta Y mutlak lebih dari delta X kan. Makanya kita pakai step sama dengan delta Y mutlak. Nah, ini kan delta Y mutlak sama dengan 5. Nah, langkah selanjutnya kita ngitung X increment dan Y increment. X increment sama dengan 4. Oh iya, X increment kan tadi DX per step. Jadi DX kan 4 per 5. 5 stepnya. Terus Y increment-nya DY per step. Ya kan DY-nya min 5. Terus diper sama step. Itu jadi min 5 per 5 sama dengan min 1. Nah, kita bikin tabel kayak gini buat mempermudah kan. Terus ini ada kolom K, X, Y, sama ini tuh XK plus 1, YK plus 1. Nah, kita di baris pertama ini kita tulis, ya, kita tulis titik awal yaitu 4,3 yang dimau ya. Terus, nah K0 atau iterasi ke 0 itu kita mulai dari 4 ini, dari dari X awal, kan 4 tuh. 4 plus, nah ini kan ada kita tadi udah ngitung X increment, itu hasilnya 0,8. Berarti di iterasi ke 0 ini kita ngitung 4 plus 0,8. Jadinya sama dengan 4,8. Nah, terus kita ngitung Y-nya juga. Y-nya kan tadi di titik awal 3. Terus kita punya Y increment sama dengan min 1. Berarti 3 min 1 sama dengan 2. Nah, hasil XK plus 1, YK plus 1 itu sama dengan 5,2. Terus kita lanjut lagi ke iterasi selanjutnya.
Nah, tadi kan kita udah ngitung di iterasi 0, hasilnya 4,8. Kita bawa ke sini, ke iterasi 1, ini 4,8 plus 0,8, yaitu X increment kan, sama dengan 5,6. Terus Y-nya 2 dari iterasi sebelumnya min 1, sama dengan 1. Oh iya, di sini kan nih X-nya masih bentuknya masih apa? Masih real kan tipe datanya. Nah, maka dari itu kita bulatin nih. Tadi yang iterasi ke 0 kan hasilnya 4,8. Jadi kita bulatin ke 5. Terus iterasi ke 1 hasilnya 5,6. Kita bulatin ke 6. Terus dan seterusnya sampai kita mencapai titik akhir yang dimau. Dan hasilnya kayak gini. Nih, ini pokoknya. Jadi bisa menjadi garis dan tidak ada dead pixel. Oke. Terus yang selanjutnya itu algoritma Bresenham. Langkah-langkahnya itu yang pertama kita harus ngitung dx, dy, 2x, dan 2dy. Nah, di sini juga ada dua kondisi sama kayak yang di DA tadi. Kondisi pertama itu kalau dx mutlak lebih dari dy mutlak. Maka rumus yang dipakai itu adalah P0 atau parameter keputusan ke 0 itu sama dengan 2dy min dx. Dan 2dy min 2dx. Terus kondisi kedua itu kalau dy mutlak lebih dari dx mutlak. Maka rumus yang digunakan itu adalah P0 sama dengan 2dx min P0 itu sama dengan 2dx min dy dan 2dx min 2y. Terus oh ya, berarti di langkah yang pertama ini kita perlu ngitung dx, dy, 2dx, terus 2dy, habis itu kita tentuin kondisi kan, kita bandingin delta x mutlak sama delta y mutlak, terus kita kalau udah dibandingin, kita hitung rumus yang sesuai perbandingannya. Jadi kalau misal ketemunya itu delta x mutlak lebih dari delta y mutlak, makanya kita pakai rumus P0 sama dengan 2dy min dx sama rumus 2dy min 2dx dan sebaliknya. Nah, di sini ada catatan penting ya. Kalau di algoritma Bresenham ini, jika dx atau dy-nya itu bernilai negatif, maka dx atau dy-nya itu harus dimutlakan terlebih dahulu. Baru kemudian ngitung rumus-rumusnya ini. Rumus-rumus si 2dx, 2dy, terus P0 sama yang 2dy min 2dx atau 2dx min 2dy ini. Jadi harus dimutlakin dulu, baru ngitung yang harus dihitung. Terus langkah selanjutnya itu kita nentuin persyaratan ya untuk. Nah, di sini ada untuk kondisi dx mutlak lebih dari dy mutlak. Jadi kalau di kondisi ini kan kita di algoritma Bresenham pakainya parameter keputusan. Jadi tergantung, jadi kita naik atau turun, iya, naik atau turunnya itu atau geraknya, gerak X atau gerak Y-nya itu tergantung sama ini PK, parameter keputusan. Jadi ada dua kondisi. Kalau PK-nya itu kurang dari 0, maka PK plus 1 atau PK selanjutnya itu sama dengan rumusnya PK plus 2dy. Dan kalau PK-nya kurang dari 0 itu, maka X-nya itu bertambah 1 dan Y-nya tetap. Jadi X-nya doang yang gerak, tapi Y-nya itu tetap di situ, nggak berubah. Nah, terus kondisi kedua itu jika PK lebih dari sama dengan 0. Maka PK selanjutnya itu atau PK plus 1 sama dengan PK plus 2dy min 2dx. Dan di kondisi ini X-nya itu gerak dan Y-nya itu juga gerak. Jadi kalau PK-nya lebih dari sama dengan 0 itu X sama Y-nya sama-sama gerak. Nah, ini ada catatan penting ya.
Soalnya tadi kan pada bingung tuh. Yang bagian PK lebih dari sama dengan 0 itu, yang XK plus 1, YK plus 1 itu, YK plus 1-nya itu nggak selalu YK plus 1. Jadi kayak tergantung kondisi aja. Jadi dia tuh pokoknya intinya geraknya itu antara naik atau turun tergantung titik awal dan titik akhir yang diberikan. Jadi jika Y awal itu lebih dari Y akhir, maka menjadi XK plus 1 atau X-nya itu naik dan YK min 1 atau Y-nya itu turun. Jadi misal kita punya Y awal itu 6, terus kita punya Y akhir itu 2. Berarti dari 6 ke 2 kan turun ya. Nah, itu berarti kita pakainya YK min 1. Biar ketemu dari titik awal kita bisa ketemu di titik akhir. Kalau kita pakai YK plus 1 terus, nanti ya kita nggak bakal ketemu yang titik-titik yang dimau. Jadi nggak sesuai apa ya? Nggak sesuai yang dimau lah intinya. Jadi eh, Y ini geraknya tergantung dari Y awal dan Y akhir. Oke. Terus ini persyaratan untuk kondisi kedua yaitu delta Y mutlak lebih dari delta X mutlak. Nah, di kondisi ini, kalau PK itu kurang dari 0, maka PK selanjutnya itu sama dengan rumusnya 2PK plus 2DX. Ini tuh dibalik kayak yang tadi, cuma dibalik aja sih. Kalau yang tadi kan, yang delta X mutlak lebih dari delta Y mutlak, itu pakainya yang PK min 0, PK min 0, PK kurang dari 0 itu kan pakainya PK plus 2DY. Nah, kalau yang kondisi delta Y mutlak lebih dari delta X mutlak, kita pakainya PK plus 2DX. Jadi, apa ya, cara hitungnya itu beda, tapi cuma dibalik aja. Dan kalau sama sih kayak yang tadi ini ya, PK min 0, kalau PK min 0, apa sih kok min 0 terus? Kalau PK kurang dari 0, maka X-nya gerak atau naik, terus YK-nya itu tetap. Jadi Y-nya tetap di situ aja nggak berubah. Terus kalau PK-nya itu lebih dari sama dengan 0, maka PK selanjutnya itu rumusnya adalah PK plus 2DX min 2DY. Jadi kayak yang kondisi sebelumnya cuma dibalik aja. Dan XK plus 1 atau X-nya gerak dan Y-nya juga gerak. Ini catatannya juga sama ya. Kalau pokoknya YK plus 1 ini nggak selalu plus, tergantung titik tergantung Y awal dan Y akhir. Jadi kalau Y awal lebih dari Y akhir, maka Y-nya itu geraknya turun. Jadinya YK min 1. Ini aku contohin dulu yang ini yang apa sih? Oh yang ini. Ini soalnya sama kayak yang tadi yang kita pakai algoritma DDA. Itu titik awalnya itu 4,3 dan titik akhirnya itu 8,2. Ini bisa ya ternyata. Ini tuh 4,3 sama 8,2. Nah, angka pertama tadi kan nih, enggak usah deh. Ini enggak apa-apa. Langkah pertama itu kan kita ngitung DX, DY, 2DX, bla 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 itu kan. Nah, ini kan terus di catatan itu kalau DX atau DY bernilai negatif maka dimutlakkan terlebih dahulu. Nah, di sini kan kita punya delta X sama delta enggak, delta X-nya itu udah positif. Nah, sedangkan delta Y-nya kan masih negatif tuh. Nah, kita mutlakin jadilah 5. Jadi kita punya 2 delta itu udah positif semua. Terus baru kita ngitung si 2 delta X, 2 delta Y, sama, oh ya, sama dibandingin dulu ya. Kalau gini kan berarti delta, delta, apa, delta, maaf jelek, delta Y lebih dari delta X. Nah, berarti
kita pakainya rumus yang ini, sama P0-nya kita pakai rumus yang ini. Nah, pokoknya gitu deh, udah ada di slide sebelumnya. Nah, ketemulah hasilnya min 2 dan 3. Habis itu, ini syarat-syaratnya, karena yang karena kondisinya delta Y mutlak lebih dari delta X mutlak, pokoknya kayak yang tadi. Nah, terus kita bikin tabel ini biar gampang. Ini tuh kolom K, kolom PK, sama kolom ya titik selanjutnya lah. Nah, di sini kita tulis titik awalnya di baris pertama. Titik awalnya kan tadi 4,3. Nah, kita tulis di sini. Terus di iterasi pertama itu, nah kita kan tadi udah ngitung si P0 ini. P0 ini yaitu hasilnya 3. Nah, kita taruh 3 langsung di sini. Nih, di sini. Jadi PK dari iterasi 0 itu 3 kan. Nah, kita cek 3 itu kan berarti lebih dari 0. Berarti kita pakai kondisi yang apa? Yang ini. Ini lebih. Oh ya, yang ini nih. Masih nih. Berarti kalau kalau PK-nya itu lebih dari sama dengan 0, maka X gerak dan Y gerak. Nah, ini ya. Berarti X gerak dan Y gerak. Ini kan dari 4 ke 8 kan naik ya? Naik. Gimana sih? Salah, salah, salah. Bentar. Dari iya nggak apa-apa anjir. Dari 4 ke 8 kan naik. Naik kan? Nah, tapi dari 3 ke min 2 itu turun. Turun kan? Eh, di sini kan kita udah ketemu PK-nya itu 3, berarti kita masuk kondisi yang PK lebih dari sama dengan 0. Makanya dia X-nya gerak dan Y-nya gerak. Karena titik X titik awal yang dimau itu yang X-nya itu naik, berarti kalau X-nya naik dan dia gerak, berarti X-nya itu di plus, ya kan? Kayak yang tadi. Terus kalau eee, titik awal sama titik akhir Y-nya itu eee, apa sih? Gimana sih ngomongnya? Pokoknya 3 sama min 2 berarti kan turun kan? Nah, itu kalau Y-nya gerak, baru di minus. Jadi sesuai kondisi itu ya. Dan dilihat dari titik awal sama titik akhir. Nah, di sini kita ketemu 3, bla bla bla, X gerak, Y gerak, berarti X-nya itu naik, yaitu +1, dan Y-nya itu turun, yaitu -1. Nah, lanjut. Karena ininya PK di iterasi 0 itu 3, kita tulis di iterasi selanjutnya 3 min kita pakai ini, kan 3 itu ini, berarti kita PK selanjutnya tuh pakai yang ini nih. Nah, berarti kan PK 3 itu tadi plus 2 delta X min 2 delta Y. Kita udah ngitung, yaitu hasilnya yang ini, yang min 2. Berarti langsung aja. 3 min 2 sama dengan 1. Berarti kan PK-nya lebih dari sama dengan 0. Berarti X gerak dan Y gerak. Ini berarti X-nya itu gerak, yaitu naik, dan Y-nya itu turun, jadi -1. Jadi 1 maksudnya. Terus, iterasi kedua, ini kan PK-nya masih lebih dari sama dengan 0. Berarti pakainya PK plus 2 delta X 2 delta Y 2 delta X min 2 delta Y tadi yang udah dihitung ya, itu hasilnya min 2. Jadi langsung aja 1 min 2 sama dengan 1. Nah, ini kan min. Berarti kita pakai kondisi yang ini PK kurang dari 0. Kalau PK kurang dari 0 itu berarti X-nya gerak. Enggak anjir. Kan ini kondisinya bentar. Kan ini kondisinya delta Y lebih dari delta X. Nah, kalau delta Y lebih dari delta X itu, kalau misalnya PK kurang dari 0, maka X-nya itu tetap
dan yang gerak itu Y-nya. Jadi kebalikan dari delta X lebih dari delta Y. Nanti ya deh, tadi slide-nya kurang itu ya, kurang kondisi itu, lupa. Nanti aku tambahin deh. Pokoknya gitu. Karena ini kondisinya itu delta Y mutlak lebih dari delta X mutlak, maka kalau kondisi ini PK kurang dari 0, maka X-nya itu tetap tetap dan Y-nya yang gerak 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 atau berubah. Nah, makanya di sini X-nya tetap 6 dan Y-nya turun jadi 0. Nah, gitu deh seterusnya sampai kita ketemu di titik stopnya itu di titik akhir. Ini 8,-2. Terus gambarnya jadinya kayak gini. Kayak gini maksudnya. Nah, salah coret. Udah deh. Terus ini di kondisi selanjutnya. Nah, aneh. Nah, ini titik awalnya itu 6,4 sama 2,1. Nah, seperti biasa kita cari delta X sama delta Y-nya. Hasilnya kan min 4 sama min 3. Nah, kita mutlakin dulu di sini. Jadi hasilnya 4/3. Terus kita cari ininya. Terus kita bandingin. Ini kan berarti di sini itu kondisinya delta X mutlak lebih dari delta Y mutlak. Nih, makanya kita pakai yang 2 delta Y min 2 delta X sama P0-nya itu 2 delta Y min delta X. Tuh. Terus kayak yang tadi kita tulis titik awalnya itu 6,4, terus kita udah nemu P0-nya yaitu 2. Terus kita langsung tulis di iterasi pertama. Nah, ini kan 2 PK-nya. Terus 2 kan berarti lebih dari 0, kita pakai persyaratan yang ini. Jadi ini kan 6, 6 ke 2 berarti 6 ke 2 berarti kan turun. Nih, terus 4 ke 1 itu, sini aja, 4 ke 1 itu juga turun. Jadi dua-duanya ini kalau misal X gerak, dia bakal -1, terus kalau Y-nya gerak, dia juga bakal -1. Ini kurang tepat ya, min. Nah, ini kan 2. PK-nya 2 berarti lebih dari 0. Lebih dari sama dengan 0. Nah, berarti kalau gitu X-nya itu gerak yaitu turun jadi 5 dan Y-nya itu gerak juga turun jadi 3. Nah, terus kita pakai karena PK-nya itu 2, nah kita berarti pakai rumus yang ini kan. Berarti PK itu 2 plus 2 delta Y min 2 delta X. Kita udah ngitung di sini 2 delta Y min 2 delta X yaitu hasilnya -2. Jadi tinggal 2 min 2 sama dengan 0. Nah, 0 kan masih pakai syarat yang ini. Itu berarti X-nya gerak, yaitu turun, dan Y-nya juga gerak, yaitu turun. Terus di iterasi selanjutnya, kita kan kondisinya masih yang ini tadi, PK lebih dari sama dengan 0. Berarti 0 tadi min 2 lagi sama yang ini ya. Ini min 2 hasilnya min 2. Nah, kan min 2. Berarti kalau min 2 itu kalau min 2 itu ini kan kondisinya nih delta X mutlak lebih dari delta Y mutlak. Makanya berarti X-nya itu kalau minus ya, kalau PK kurang dari 0 berarti X-nya itu gerak dan Y-nya itu tetap
kebalikan dari yang tadi pokoknya deh. Kondisi yang delta X, delta Y mutlak lebih dari delta X gitu. Nah, ini kan kita udah punya PK min 2, terus berarti X-nya itu gerak, yaitu dia turun, dan Y-nya itu tetap, yaitu tetap di 2 ini, sama kan? Nah, udah deh, tinggal lanjut iterasi selanjutnya. Jadilah garis kayak gini. Oke, udah, itu aja. Terus yang terakhir itu algoritma lingkaran. Nah, kita bahas yang dengan titik pusat 0,0 dulu. Nah, langkah-langkah yang pertama itu kita nentuin titik pusat XC, YC. Nah, kemudian kalau udah nentuin titik pusat itu, eh, XC, YC itu sama dengan 0, R. Terus kita ngitung P0, yaitu di algoritma lingkaran ini pakainya Bresenham, jadi kita pakainya parameter keputusan, makanya kita perlu menghitung P0. Nah, rumus di sini tuh P0 sama dengan 1 min R. Nah, di sini juga ada beberapa, enggak, di sini juga ada persyaratannya. Ada 2 kondisi maksudnya, kayak yang tadi seperti biasa ya. Kalau PK-nya itu kurang dari 0, maka PK selanjutnya itu rumusnya ini. PK plus 2XK plus 1 plus 1. Dan X-nya gerak, Y-nya tetap. Terus kalau kondisinya itu PK lebih dari sama dengan 0, maka PK selanjutnya kita pakainya rumusnya yang ini. PK plus 2XK plus 1 plus 1 min 2YK plus min 2YK plus 1. Enggak. Min 2YK plus 1. Dan kalau PK-nya itu lebih dari sama dengan 0, berarti X-nya itu naik dan Y-nya itu turun. Jadi sama-sama bergerak, tapi kalau X itu udah pasti naik, yaitu plus 1, dan sedangkan Y-nya itu pasti selalu turun, yaitu YK-1. Nah, ini ada catatan kalau algoritma lingkaran itu, dia iterasinya bakal berhenti sampai dengan kondisi ini. Kalau kalau X itu lebih dari sama dengan Y-nya. Tuh, itu bakal berhenti. Nah, terus langkah terakhir itu kita cari ini. Jadi yang di sini itu tadi kita baru nyari 1/8 bagian. Nah, makanya kita perlu nyari 7 bagian lainnya buat bisa jadi lingkaran full. Pokoknya tinggal dibolak-balik aja ini. Dari X-Y yang kita udah cari di slide sebelumnya ya. Nah, gitu. Nah, ini contohnya. Kita mau bikin lingkaran dengan jari-jarinya itu 9 terhadap titik pusatnya 0,0 dulu ya. Terus kita kan step 1 tadi nentuin titik pusat udah, kemudian X, Y, YC itu sama dengan 0, R. Nah, berarti ini di sini tuh X 0, Y 0 sama dengan 0, R. Nah, ini jadinya kan 0,9, R-nya kan 9. Terus kita habis itu hitung P0-nya. Ini P0-nya. P0 kan tadi rumusnya 1 min R. Jadi 1 min 9 sama dengan kita udah nemu min 8. Terus ini syarat-syarat kondisinya ya bisa dibaca aja ya. Habis itu kita bikin tabel biar gampang, biar gampang. Yang punya 1, 2, 3, 4, 5, 5 kolom. Jadi K itu iterasi kan, PK itu parameter keputusan, ini tuh koordinat selanjutnya. Nah, yang ini tuh 2 kali si X-nya. 2 kali, enggak salah. Iya, 2X lah. Gitulah intinya. Dan ini 2Y. Nih, di sini kan tadi kita kan udah, nah, kita di baris pertama ini kita pakai titik yang ini yang 0, R ini. Berarti kan
09 kita taruh di sini, di baris pertama. Terus di kolom yang ini sama ini tuh, kan 0 kali 2 ya 0, 9 kali 2, 18, kayak gitu deh pokoknya. Nah, terus kita tadi juga udah ngitung P0, itu hasilnya -8, kita taruh di iterasi ke 0. Nah, karena -8, berarti kan PK-nya kurang dari 0 kan. Nah, makanya karena PK-nya kurang dari 0, berarti kita masuk kondisi yang ini, yaitu X-nya itu gerak atau naik, dan Y-nya itu tetap. Nah, ini kan tadi titik koordinat sebelumnya kan 0,9. Karena ininya -8, berarti X-nya itu naik, yaitu jadi 1, dan Y-nya itu tetap 9, nggak berubah. Terus kita kaliin lagi, kali 2 lagi, 1 kali 2 kan 2. Terus 9 kali 2 tetap 18. Lanjut gitu terus. Ini kan minus, berarti pakainya yang ini kan, PK ini. Nah ya, berarti PK yaitu -8, 2X 2X+1 kan kita udah ngitung yaitu yang ini. Nah, plus 2 plus 1, jadi hasilnya -5. Kayak gitu lagi, berarti X gerak, Y tetap, jadi 2,9. Terus kita bikin ini sama ini. Terus selanjutnya, iterasi selanjutnya kita udah ngitung bla 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 dan hasilnya itu 0. Nah, karena hasilnya 0, berarti kan kita masuk kondisi yang PK lebih dari sama dengan 0. Nah, berarti kalau kondisinya gitu kan, nah kita pakai yang ini, X-nya itu gerak, yaitu naik, dan Y-nya itu gerak tapi turun. Berarti X-nya itu naik, ini gerak, naik dari 2 ke 3, dan Y-nya itu gerak, turun dari 9 ke 8. Udah kita bikin bla 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 sampai ketemu nih kondisi ini kan kita berhentinya sampai bentar, mana kursornya? Oh ini. Ini kan kondisinya berhenti kondisi berhentinya itu adalah X lebih dari sama dengan Y. Nah, kita ngitung semua, kita ngecek sambil ngecek juga sih, 4, 8 enggak, 5, 7 enggak, 6, 7 enggak. Nah, sampai di titik ini, kita udah udah sampai di, eee, apa sih, kondisi stop, yaitu X lebih dari sama dengan si Y. Jadi kita stop sampai di iterasi ke 6 ini, berarti totalnya ada 7 iterasi. Ya udah tinggal nah, ini tuh semua satu tabel ini baru bagian X, E. Jadi, kita masih harus nyari ininya, 7 bagian lain yaitu Y, X, Y, min X, ini, ini. Dah, biar kita bisa bikin lingkaran utuh. Jadi kayak gini deh pokoknya, gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya itu algoritma lingkaran dengan titik pusat yang bukan 0,0. Jadi sebenarnya itu, eee, caranya sama aja kayak yang titik pusat enggak deng, jangan. Jadi langkah-langkahnya kalau yang bukan yang titik pusatnya itu bukan 0,0, langkah-langkahnya itu yang pertama kita ngitung dulu, eee, lingkaran itu terhadap titik pusat 0. Jadi, misal kita disuruh titik pusatnya itu 3,8, 3. Nah, tapi jangan langsung ke sini dulu, tapi kita pakai yang 0,0 dulu, oke? Kita ngitung yang 0,0 dulu. Langkah-langkahnya sama kayak yang dijelasin sebelumnya. Ini juga nah di sini poin penting kalau kita nyari itu kan berarti kita nyari yang sebelumnya. Ini kan kita tabelnya baru ini kan, X, Y. Nah, kalau udah ketemu X, Y-nya enggak ini, X, Y. Nah, kita harus nyari 7 bagian lain terlebih dahulu. Habis itu kalau kita udah ketemu 8 berarti kan ini, bagian 1 terus ini 7 bagian yang lainnya berarti 8 total udah ketemu semua. Nah,
baru kita jumlahkan masing-masing titik yang udah ketemu tadi dengan titik pusat yang dimau. Jadi, pokoknya kita harus nyari 8 bagian utuh dulu, baru kita jumlahin sama ini misal 3,8 tadi ya yang dimau gitu. Jangan langsung jangan langsung misal kita udah ketemu X-nya, terus kita plus langsung kita tambahin ke 3,8 semuanya. Nah itu jangan, nggak boleh. Kita harus nyari 7 bagian yang lain dulu, baru kita jumlahin atau translasi ya, ke titik pusat yang dimau. Nah ini contohnya, di sini ada yang dimau itu, jari-jarinya itu 5 dan titik pusatnya itu 2,3. Nah, kita cari kita, pakai yang kita ngitungnya dari yang 0,0 dulu. Nih, itu ini kan 0,0 nih. Nah, udah ketemulah segini, pakai cara pokoknya pakai yang langkah-langkah tadi, ini masih 0,0 ya. Nah, habis itu kita, nyari 7 bagian yang lain, yang ini yang ini, gimana sih, yang inilah pokoknya, X bla 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 itu yang panjang, 7 bagian lain. Nah, habis itu kalau udah 7 bagian lain itu 7 bagian, bentar, bagian yang lain itu udah semua, berarti kita udah dapet titik-titik dari lingkaran utuh. Nah, baru kita jumlahin masing-masingnya itu, masing-masing titiknya pakai, ini titik pusat yang dimau yaitu 2,3 kan. Nah, misal, di sini di ini contohnya tabel X-Y doang ya, harus nulis. Terus ini kan titik pertama kita punya 1,5 berarti 1 itu plus 2 ini dan 5-nya plus 3 ini, berarti hasilnya 3,8. Berarti, nah ini yang digambar tuh baru yang udah dijumlahin ini. Terus kita lanjut lanjut lanjut, terus kita juga lanjut jumlahin ke 7 bagian yang lain di masing-masing titik deh, pokoknya semuanya ditambah 2,3 itu. Nah, jadilah begini kan, dengan titik pusatnya yang bukan di 0,0 tapi kalau yang ini di 2,3, ini 2, ini 3, gitu. Udah deh, gitu aja. Oke, terima kasih.